Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu ssalihati bi fadlihi taqsal ghayati adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'alal mab'uthi rahmatan lil 'alamin. Nabiyyina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin ibni Abdillah salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perhatikan. Allah memulai surah Ar-Rahman dengan mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahman itu adik-adik sekalian yang Allah katakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ismani ahabbani lillah. Ada dua nama yang paling dicintai oleh Allah. Abdullahi wa Abdurrahman. Abdullah, hamba Allah. Abdurrahman, hamba yang maha penyayang. Dua nama ini sangat dicintai oleh Allah. Maka setiap kali Anda membaca Al-Quran, Allah ikutkan dengan kalimat Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Hanya satu surah yang Allah tidak mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa? Surah apa? At-Taubah. Kenapa? Karena Allah tidak mau di dalam namanya ada cerita tentang pertumpahan darah. Di dalam namanya ada cerita tentang peperangan. Ada cerita tentang permusuhan, ada cerita tentang pengkhianatan. Itu ada semua dalam surah At-Taubah. Maka Allah tidak ridha nama Ar-Rahman diikutkan dalam surah At-Taubah. Maka ketika ada orang yang membaca surah At-Taubah, dia cukup mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasuluh. Dia mengatakan tanpa membaca basmalah. Langsung memulai dengan bara'ah. Makanya surah At-Taubah dinamakan surah bara'ah. Kenapa antum harus mengerti tentang Ar-Rahman? Karena antum harus mengerti tentang Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang memberikan kita kehidupan? Allah. Siapa dia? Dia penyayang, dia pengasih. Maka selalu diikutkan setelah kalimat Allah, Ar-Rahman. Coba lihat adik-adik sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahasa Arab, tiga nama ini berurutan. Dan semuanya masuk dari kalimat bismi. Bismi itu dengan menyebut nama. Siapa nama siapa? Allah. Siapa Allah? Ar-Rahman. Siapa Allah? Ar-Rahim. Maka Allah paling senang dua nama ini. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka lihat. Dalam Al-Quran, Anda membaca paling tidak ketika Anda membuka setiap surah dalam Al-Quran. Dan kita disunnahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka paling tidak ada 113 surah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada satu ayat yang menceritakan tentang Bismillahirrahmanirrahim dalam surah An-Naml. Ketika Sulaiman menulis surat kepada Bilqis. Lalu kemudian Bilqis menerima surat. Lalu Bilqis mengatakan pada semua pasukannya, pembesar-pembesarnya, menteri-menterinya, lalu mengatakan,
Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ketika dapat surat yang diantar oleh burung hudhud, Bilqis membukanya lalu mengatakan, qalat, Allah mengatakan, berkata Bilqis, ya ayyuhal mala', hai pasukan-pasukanku, hai perdana menteriku, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Saya terima surat nih. Bentuknya, jenisnya bagus banget. Kitabun karim. Surat yang gak biasa. Ini yang nulis pasti bukan orang biasa, karena bentuknya bagus banget. Kitabun karim. Kitab itu buku atau catatan. Karim, mulia. Keheranan ini Bilqis. Dia ratu di negeri Saba. Dia kira dia adalah ratu yang paling hebat. Pasukannya hebat-hebat. Tapi ketika terima surat dari Sulaiman, dia kaget. Kenapa ada surat secantik ini, sebagus ini? Lalu dia mengatakan, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman. Ditulis namanya dari Sulaiman. Nama pengirimnya Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Lalu Bilqis melanjutkan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surah An-Naml. Kalau antum buka Al-Quran, mushaf, ya, posisinya di sebelah kanan, di tengah. Allah mengatakan, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Isi suratnya sederhana adik-adik sekalian. Apa isi surat Sulaiman? Kata Bilqis, ini surat bagus sekali. Bentuknya mulia sekali, nggak mungkin dari orang biasa. Lalu Bilqis membaca nama pengirimnya. Innahu min Sulaiman. Nama pengirimnya Sulaiman. Wa innahu, dan isinya Bismillahirrahmanirrahim. Isinya Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu bismillah yang tidak di awal surah. Apa lanjutan suratnya Sulaiman? Alla ta'alu alayya. Wahai Bilqis, jangan kau merasa lebih baik, lebih sombong dari saya. Jangan kamu merasa lebih hebat dari saya, kata Sulaiman. Wa'tuni muslimin. Dan datanglah kepadaku dalam keadaan engkau sudah masuk ke dalam Islam. Sederhana. Dan itulah Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang nulis? Hamba Allah yang saleh. Siapa namanya? Sulaiman. Kepada siapa? Kepada Bilqis. Dan apa yang terjadi adik-adik sekalian? Bilqis datang ke Palestina dari negeri Saba. Dan dibuat dia tersipu malu. Kenapa? Pertama, karena ketika dia masuk, dia mengira lantai itu penuh dengan air. Maka dia angkat pakaiannya. Lalu Sulaiman tertawa lalu mengatakan, dan di hadapan seluruh pasukan-pasukannya dia tertawa, lalu kemudian dihadapkan dengan pasukan-pasukannya, ditertawailah Bilqis, ratu yang mengatakan bahwa dia punya kerajaan yang luar biasa. Kata Sulaiman, kenapa kamu angkat pakaian kamu? Padahal ini hanyalah lantai yang terbuat, hanyalah lantai yang bergambarkan seperti air. Malulah Bilqis ketika dia angkat pakaiannya, ternyata bukan air, tetapi min qawarir, ya, dari kaca yang kelihatannya ada airnya. Yang kedua yang membuat Bilqis masuk ke dalam Islam ketika dia melihat singgasana yang dia punya di negeri Saba dipindahkan. Lalu Sulaiman mengatakan, apakah ini singgasanamu? Kata Bilqis, ka'annahu hiya. Kayaknya iya benar. Lalu dia mengatakan, aslamtu ma'a Sulaiman. Saya berislam kepada Sulaiman. Saya berislam kepada Sulaiman dengan agama yang diajarkannya. Dengan apa adik-adik? Melalui apa? Melalui sebuah kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka hati-hati kalian dengan Al-Quran yang kalian pegang saat ini. Itu setiap surahnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itulah Ratu Bilqis masuk Islam. Surat itu gak usah panjang-panjang. Isinya yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sekarang lihat adik-adik sekalian. Quran yang kalian pegang, ya. Mushaf yang kalian pegang, ya. Dahulu tidak dipegang oleh sahabat Rasulullah SAW.
Dahulu tidak pernah dipegang oleh seorang Ubay bin Ka'ab. Yang kata Rasulullah, sebaik-baik sahabatku yang paling pandai dalam Al-Quran namanya Ubay. Aqra'uhum li kitabillahi Ubay. Namanya Ubay bin Ka'ab. Jadi kalau Anda ditanya siapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mengerti tentang Al-Quran, namanya Ubay bin Ka'ab. Yang paling mengerti dan paling hafal, paling cerdas, paling pandai tentang Al-Quran namanya siapa? Ubay bin Ka'ab. Yang paling mengerti tentang halal dan haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Mu'ad bin Jabal. Siapa? Baik. Sekarang Ubay bin Ka'ab tidak pernah memegang Al-Quran seperti yang Anda pegang. Ya, seperti yang akhwat pegang di belakang, adik-adik pegang di belakang. Gak pernah. Tetapi Al-Quran itu ditanamkan di dalam dadanya lewat hafalannya. Apa pernah Ubay bin Ka'ab menghafal pakai mushaf? Pernah. Tapi hafalannya luar biasa. Bahkan pernah Rasulullah turun wahyu, membacakan ayatnya, lalu kemudian dia sekali mendengar dan sekali itu pun hafal. Maka sekarang lihat adik-adik, kalau Anda masih terlalu tergantung dengan Quran Anda akan seperti itu selamanya. Bergantunglah pada Ar-Rahman, yang dia sendiri yang mengatakan, kenapa Ustadz memulai dengan Ar-Rahman? Karena antum harus yakin bahwa yang bisa membuat kalian menghafal Quran itu bukan kecerdasan kalian, bukan sekolah kalian, tetapi yang membuat kalian bisa hafal Quran Ar-Rahman. Jadi jangan mentang-mentang kalian sekolah di Al-Huda lalu kalian mengatakan saya ini pasti hafid di sini. Enggak tentu. Yang sungguh-sungguh mendekatkan diri pada Ar-Rahman, dititiplah ayat itu ke dalam dadanya. Yang tidak sungguh-sungguh tidak bisa. Sebaliknya, dengan semua yang ada di pesantren ini, dengan semua yang ada di sekolah ini, kalau Anda tidak mendekatkan diri pada Ar-Rahman, tidak menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Ar-Rahman, maka Anda akan jauh dari Allamal Quran. Sifat Allah itu Ar-Rahman, yang kemudian Allah jelaskan Allamal Quran. Lihat nih posisinya nih. Lihat sini, lihat semua sini. Ada akhwat yang nggak kelihatan nggak situ? Kalau nggak ada, tolong dibukakan supaya dia lihat jari saya nih. Lihat ya, lihat posisi Ar-Rahman ini. Ya, nah kalau nggak pindah ke sini, lihat ini. Adik-adik ini cara ngafal Quran. Biar Anda nggak tergantung pada tulisan yang ada di mushaf itu. Lihat ya, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lihat 4 jari saya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Perhatikan ya. Kalau saya balik, 'allamahul bayan, khalaqal insan, 'allamal Qur'an, Ar-Rahman. Perhatikan, lihat ya. Serius, ini lihat, perhatikan. Orang dulu nggak pakai Quran hafalnya. Ustadz dulu diajar di Sudan gimana tidak tergantung pada tulisan. Karena Al-Quran itu dibaca, didengar. Sahabat Ubay bin Ka'ab itu nggak pernah lihat tulisan, tapi yang pernah didengar itu Quran. Maka Quran itu dasarnya dengar, ikuti. Dengar, bacakan. Cara terbaik ngafal Quran itu seperti itu adik-adik. Maka nanti orang bergantung sama siapa? Allah. Kenapa? Karena ketika dia dengar, ya perhatikan ini, lihat sini semua. Ketika dia dengar, dia mengatakan, saya kalau tidak mendengar baik-baik, saya mau baca di mana? Orang sekarang, kalau ada orang ustadznya, ayo baca setelah ustadz. Ar-Rahman. Dia malas-malasan. Ar-Rahman. Kenapa? Karena dia bilang, nanti saya bisa buka Quran. Faham tidak? Maka bergantungnya sudah beda. Bergantungnya orang dulu, para salaf saleh, itu bukan pada Qur'annya, tapi pada yang memiliki perkataan Quran. Siapa? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Maka ketika Rasulullah dapat wahyu, turun wahyu, Ar-Rahman, Rasulullah bacakan Ar-Rahman. Sahabat itu dengar,
Bahkan di antara mereka menangis. Bahkan di antara mereka merinding. Bahkan di antara mereka menggigil dengar Quran. Saking fokusnya, gak ada di pikiran mereka, bahkan diri mereka, orang tua mereka, rezeki, gak ada yang dipikirkan. Fokus Quran. Turun ayat Ar-Rahman, langsung sebagian mengikuti dalam hati. Ar-Rahman. Rasul bacakan Allamal Quran, Allamal Quran, Khalaqal Insan, dia yang menciptakan manusia. Allamahul Bayan, dia yang mengajarkan. Allamahul Bayan, memberikan penjelasan. Maka serius para sahabat terdahulu. Dengar Quran itu betul-betul dicermati. Maka ketika hafal gak lupa-lupa. Anak-anak sekarang suruh dengerin Quran, malas. Setelah itu dia merasakan saya punya Qurannya. Nanti dia tinggal buka di Quran. Akhirnya buka Quran, baru baca 3 kali, ngantuk. Ada yang ngantuk gak nih? Gak ada ya? Tegang sekali. Jangan tegang ya. Tapi kalau Ustadz trauma harus kayak gini. Ya. Karena Ustadz gak tiap hari kesini, jadi harus ngegas. Ya. Harus balik lagi nih habis ini. Ya. Dan ini kalian generasi harus diajar benar-benar. Ya. Jauh-jauh Ustadz belajar ke Sudan, kalau nggak serius di sini rugi. Ya. Maka antum juga dengerin baik-baik. Maka setelah ini rubah. Ya. Quran itu hanya tempat sekedar mengecek hafalan, bukan tempat bergantung ketika menghafal. Percaya sama Ustadz, kalau anda masih mengandalkan Quran-Quran yang ada di hadapan kalian, kalian tidak mengandalkan Ar-Rahman, susah hafalnya. Hafal hari ini 1 halaman, besok lupa lagi halaman yang lain. Percaya sama saya. Tapi kalau kalian minta sama Ar-Rahman, sebagian salaf itu ketika sudah dibacakan ayat, diam mereka, lalu kemudian mengulang-ulang dalam hatinya. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, Asy-Syamsu wal Qamaru bihusban. Ada yang sampai karena lupa 1 ayat, lalu kemudian dia menangis. Ar-Rahman, Allamal Quran, Allamal Quran, sampai seperti itu orang terdahulu. Lupa 1 ayatnya. Dia lupa Khalaqal Insan, tapi dia tahu Allamahul Bayan, dia menangis. Dan sampai minta, ya Allah, bantu aku untuk mengingatnya ya Allah. Alimni, zakirni ya Rabb, zakirni bima nusit. Ya Allah, ingatkan aku atas apa yang aku lupakan. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena zaman Rasul belum ada Quran. Maka lihat ya ayatnya. Kita tes nih pendengaran. Ustadz Faiz, bantu saya boleh nggak? Bantu kumpulkan semua Qurannya ini, adik-adik. Ya. Nah, dikumpulkan, gak ada yang pegang Quran. Saya tes 1 ayat. Sudah? Siap-siap ya? Semuanya kena nih. Sudah? Baik, dengarkan saya. Saya baca 3 kali. Kalau ada yang belum hafal selama 3 kali, berarti dia tidak fokus sama saya. Nenek-nenek ikut juga. Ya, siap ya, fokus ya. Siap ya, semuanya fokus ya. Semua bisa hafal. Ya. Fokus pendengaran. Dan beginilah cara turun wahyu. Sampai meninggal Rasulullah, belum ada Quran yang seperti Anda pegang. Abu Bakar meninggal, belum ada Quran seperti Anda pegang. Umar meninggal, belum ada Quran seperti Anda pegang. Kapan Quran itu ada? Di zaman Utsman bin Affan. Maka penghafal Quran yang mengumpulkan Al-Quran, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan semua sahabat-sahabat yang lain, nggak pernah tuh lihat catatan tulisan namanya Al-Quran. Mushaf nggak pernah lihat. Tapi dengar, ngafalin dan masuk di dada. Maka kata para ulama, Al-Quranu fis sudur la fis sutur. Quran itu di dada kalian, bukan di catatan kalian, bukan di teks kalian, bukan di Quran kalian. Maka anak-anak Gaza di Palestina, adik-adik sekalian, rumah Quran mereka terbakar, dibom oleh Israel, dibom oleh Yahudi.
Kata orang tua mereka apa? Kalian boleh membakar rumah-rumah Quran kami. Kata orang tua mereka apa? Kalian boleh membakar sekolah-sekolah kami. Tapi kalian tidak bisa membakar Quran yang ada di dada anak-anak kami. Itu yang kita ingin di Al-Huda. Quran itu di dada kalian. Jadi teman-teman, adik-adik kalau jalan itu bawa Quran. Makanya Rasulullah dikatakan Quranun yamshi. Dia Quran yang berjalan. Hafalannya dan akhlaknya. Anak Al-Huda kita pengennya seperti itu. Hafalannya, akhlaknya. Kamu siapa namanya? Rizky. Sudah berapa juz hafalan kamu? Masih juz 30. Belum pernah hafal surah Al-Ankabut? Saya tes hari ini. Kamu dengar Rizky dan semuanya ikut dengar. Semuanya, ini semuanya. Ya. Yang gak bisa nanti push up. Ya. Baik. Dengarkan ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kalau kamu gak ngantuk, kamu serius aja belum tentu bisa hafal 3 kali Ustadz baca. Apalagi kalau sambil ngantuk, yakin gak bisa hafal. Iya. Tidur jam berapa sih kalian? Iya. Tanya Pak Wahyu. Saya tidur sama Pak Wahyu itu jam 2. Iya. Jangan ngantuk-ngantuk. Iya. Mas ada ngantuk gak? Gak ada ya? Iya. Perhatikan. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ini belum selesai ayatnya ya. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Coba pakai 2 kali. Ada yang mau tes? Ada yang mau tes? Akhwatnya ada yang mau tes? Ikhwannya ada yang mau tes? 2 kali ulang. Dulu sahabat sekali ulang ada yang langsung hafal. Mau? Oh, saya kira angkat tangan itu ternyata gini doang. Iya. Siapa mau tes? Terakhir, siap-siap, konsentrasi ya. Ini masih setengah ayat. Ustaz belum baca semuanya. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ya. Bal huwa ayatum bayyinatun Masya Allah. Iya. Akhwat ngalahin ikhwan. Malu ini, gak ada dalam sejarah. Iya. Yang ngafal Quran cepat itu para sahabat. Sahabiat itu malah belajarnya dari sahabat. Masa gak ada nih? Gak ada laki-lakinya satupun. Paling tidak Anda berani dan angkat tangan. Kalau Anda salah-salah dikit itu wajar. Ustadz bantu pasti. Gak boleh lah. Ya, siapa namanya? Baik, Diva, coba. Masya Allah. Kenapa kamu gak angkat tangan duluan sebelum dia? Kamu membuat kita malu. Iya. Bagus. Iya. Ada yang mau coba lagi? Sekarang fokus, pelan-pelan. Ustadz, dengarkan. Lihat jari Ustadz. Perhatikan. Lihat sini. Cara cepat ngafal. Lihat. Dengar, konsentrasi, fokus, ulangi. Dengar, konsentrasi, fokus, ulangi. Bal huwa ayatun. Karena dia ketemu ba, maka jadi ikhlab. Ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bal huwa ayatum bayyinat. Ikuti setelah Ustaz. 1, 2, 3. Bal huwa ayatum bayyinat. Sekarang sambungkan. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. 1, 2, 3.
bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Sekarang lihat ya, perhatikan konsentrasi. Ustadz ulang terakhir kali, semua sudah harus hafal. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. 1, 2, 3. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ikhwannya semua. 1, 2, 3. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Baik, akhwatnya 1, 2, 3. Sekarang sudah hafal? Konsentrasi, dengarkan sama Ustaz. Ikuti setelah saya. Ikhwan dan akhwat. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. 1, 2, 3. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Perhatikan ya. Sekarang pakai arti. Dan saya yakin setelah Anda fahami arti, Anda nggak akan lupa ini ayat. Perhatikan ya. Bal huwa ayatum bayyinat. Itulah tanda-tanda kebesaran. Bal huwa ayatun bayyinat. Itulah tanda-tanda. Ayat itu tanda-tanda. Huwa itu itulah. Ayatun bayyinat. Bayyinat yang sangat jelas. Kata Allah, itulah tanda-tanda dari kami yang sangat jelas. Bayyinat. Al-Quran yang dimaksud. Quran itu tanda yang sangat jelas. Dia mukjizat. Yang baca Quran, yang selalu hafal Quran, yang selalu dekat Quran, akan mendapatkan keajaiban-keajaiban dalam hidupnya. Akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Akan mendapatkan keselamatan dalam hidupnya. Anda dekat dengan Quran, bahagia yang mendatangimu. Anda dekat dengan Quran, rezeki yang mendatangimu. Anda dekat dengan Quran, keselamatan yang mendatangimu. Anda dekat dengan Quran, kesehatan yang mendatangimu. Quran mukjizat bagi semua. Maka Allah mengatakan, itulah tanda-tanda yang jelas dari kami. Tapi di mana ini? Allah mengatakan, fi sudur. Coba tangannya letak di sini. Ini sodar, sodrun. Coba ikut saya, sodrun. Sudurun. Sodrun itu dada. Sudur, dada-dadanya. Di mana ayat-ayat itu kata Allah? Bal huwa, sama-sama, 1, 2, 3. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Lihat, maka kalau antum baca Quran, kadang-kadang dada ini kayak bergetar, akhi. Tiba-tiba ada orang baca Quran, nikmat, enak banget suaranya. Ya Allah, masuk banget ke hati. Itu ada. Ustadz pernah baca Quran. Tiba-tiba ada yang nangis. Saya tanya, ibu ngerti? Gak ngerti Ustaz. Kenapa nangis? Gak tahu Ustaz. Dada ini kayak terasa ada sesuatu. Karena memang ayat itu dititip di dada aslinya, akhi. Maka Quran itu Anda punya 10.000 Quran seperti ini pun dijajar di lemari, Anda gak akan dapat manfaat. Quran itu dibaca di dada. Nanti kalau sudah masuk di sini, itu nyaman. Makanya lihat ya, Al-Anfal. Sudah ada yang hafal Al-Anfal? Ayat pertama keduanya belum ada yang hafal? Ayat keduanya lah. Pernah dengar ayat ini? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Innamal mu'minun. Orang-orang beriman itu kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Di mana hati itu? Di sini, di dada. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh. Dan jika dibaca ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal. Di mana? Di dada. Makanya Allah mengatakan, bal huwa, perhatikan ya,
bal huwa ayatum bayyinatun fi sudur. Itulah ayat-ayat kami yang sangat jelas, tanda-tanda kami yang sangat jelas. Di mana? Di dada, teman-teman. Di dada, akhi. Di dada kalian. Maka ngafalin Quran itu jangan main-main. Karena ketika kalian hafal, kalian meletakkannya di dada. Yang hafal itu bukan otak, perhatikan. Yang ngafalin itu hati. Maka kalau hati kalian bersih, kalian taat, sholatnya benar, taat sama orang tua, bakti sama orang tua, menghormati guru, menghargai guru, kalian benar-benar sungguh-sungguh, maka percaya, mudah masuk ke dada. Yang menjadikan hafalan kalian susah dihafal, yang membuat Quran itu susah dihafal, karena kalian mengandalkan otak, lupa membersihkan hati. Padahal Quran itu hati. Ini Quran itu. Jangan tanya, Ustadz, kok bisa hafal Quran orang-orang ini? Ustadz, kok dia bisa hafal, saya tidak? Jangan cek, padahal IP saya, padahal nilai saya di kelas lebih tinggi dari dia. Bukan tentang kecerdasan otak. Quran itu tentang kebersihan hati. Makanya Allah mengatakan tadi, apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah, getar hatinya. Hati bukan otak. Orang Yahudi, perhatikan teman-teman, Ustadz pulang dari Palestina. Ya. Di Palestina, di Masjid Al-Aqsa itu, orang-orang Yahudi itu pada hafal Quran. Pinter-pinter teman-teman. Bani Israel itu orang-orang cerdas dari zaman Nabi Musa. Kecerdasannya di otak, bukan di hati. Mereka hafal Quran, tapi apakah berkah hafalannya? Apakah hafalan itu jadi manfaat? Tidak. Apakah ada mukjizat dengan hafalan itu? Tidak. Tapi orang beriman kalau hafal Quran, datang kesehatan. Ayatnya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Datang kasih sayang Allah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Siapa yang sayangi orang yang belajar Quran? Langsung Ar-Rahman. Enggak pakai perantara. Bukan kepala sekolah, bukan guru, langsung Ar-Rahman. Kalau Anda dekat dengan Quran, yang nyayangi kalian bukan ustadz, langsung penciptanya segala makhluk. Rabbul Alamin. Siapa? Allah. Ar-Rahman. Anda dekat dengan Quran, Allah bukakan pintu-pintu rezeki dari Quran. Anda dekat dengan Quran, Allah bukakan pintu-pintu kebahagiaan. Maka nggak ada orang dekat dengan Quran kecuali yang mendatanginya adalah semua yang dibutuhkannya. Kalau yang lain adik-adik, kita datangi belum tentu yang lain datang. Kita cari kesehatan, belum tentu kekuatan yang datang. Belum tentu rezeki yang datang. Kita cari rezeki, belum tentu kesehatan datang. Tapi kalau Anda cari Allah lewat Al-Quran, maka kebahagiaan, kesehatan, rezeki semuanya datang. Kenapa? Karena Anda sedang mendekati perkataan yang langsung dikatakan oleh Rabbul Alamin. Yang mengatakan Allah, yang menerima Rasulullah, yang mengantar Jibril. Maka lihat adik-adik, perhatikan, gak ada yang menjadi mulia kecuali dengan Quran. Kenapa malaikat Jibril menjadi sebaik-baik malaikat? Karena dia yang antar Quran. Kenapa Mekah dan Madinah menjadi sebaik-baik tempat? Karena di dua tempat inilah diturunkan Quran. Kenapa malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar menjadi sebaik-baiknya malam, bahkan lebih baik dari 1000 bulan? Karena dia malam diturunkannya Quran. Kenapa Ramadan menjadi sebaik-baik bulan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kan itu kata Allah, syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang Allah turunkan Quran. Jadi gara-gara Allah turunkan Quran di bulan Ramadan, dia jadi lebih baik dari semua bulan. Gara-gara diturunkan di Lailatul Qadar, Lailatul Qadar menjadi sebaik-baik malam. Gara-gara yang membawa Jibril, maka Jibril menjadi sebaik-baik malaikat. Gara-gara Rasulullah menerima Quran, maka Rasulullah menjadi sebaik-baik Nabi dan Rasul. Maka kalau kalian hafal Quran, kalianlah sebaik-baik umat Rasulullah.
Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, pernah dibacakan ini ya, Ustaz Faiz saya kira sudah pernah dengar adik-adik. Pernah dengar hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian kata Rasulullah, bukan yang paling kaya, bukan yang paling hebat, bukan yang cerdas, bukan. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian yang pandai membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Itulah sebaik-baik. Belajar Quran, mengajarkan. Adik-adik belajar, nanti mengajarkan. Sekarang belajar, nanti mengajarkan. Paling tidak sama anak-anak sendiri. Atau nanti kalau Allah takdirkan kita punya sekolah sendiri. Atau nanti kalau Allah takdirkan kita punya pesantren dan seterusnya. Quran, belajar, mengajar. Maka sampai mati nanti tidak ada kemuliaan bersama kita kalau kita tidak belajar, mengajar. Kita mau sudah jadi orang apa, jadi pejabat apa, mau seorang sehebat apa, kalau jauh dari Quran, jauh dari Allah. Kalau jauh dari Allah, jauh dari bahagia. Sebaliknya adik-adik, Anda mau jadi apapun, meskipun di hadapan orang sederhana, Anda cuma mengajar di desa, atau Anda cuma mengajar di sekolah, atau seterusnya dan seterusnya. Tetapi kemudian yang Anda ajar adalah Quran, Anda adalah orang hebat di mata Allah, versi Rasulullah. Mau jadi orang hebat, Quran. Ya. Abang Rizky ini pedagang. Ya. Ini yang selalu ngatur jadwal Ustadz kalau di Jakarta. Ya. Beliau yang antar Ustadz kemana-mana, ke Bekasi kemana. Tapi dekat dengan Quran. Wiridnya Quran. Ya. Ini pedagang punya outlet di Tanah Abang. Ya. Tapi kalau saya datang, dia tinggalkan semua itu untuk nemeni saya. Ya. Padahal dia punya istri, punya anak di Jakarta. Ya. Coba antum bayangkan. Quran. Pernah ada syekh dari Mesir. Iya. Saya ceramah dengan syekh dari Mesir. Namanya Syekh Abdul Aziz. Beliau antar. Beliau belajar. Gak mau berhenti. Padahal pedagang. Sahabat Rasulullah dulu tuh begitu. Abdurrahman bin Auf tuh pedagang. Kaya raya. Melintir kayanya. Utsman kaya raya. Tapi Quran. Kalau sudah Quran, diam semua. Kalau sudah Quran, tinggalin semua. Allahu Akbar. Maka kekayaannya gak pernah habis. Maka usahanya nggak pernah bangkrut karena Quran. Makanya Allah memulai ayatnya dengan mengatakan dalam surah Fatir, innalladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang baca Quran, wa aqamus shalah, lalu dia mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, lalu dia menginfakkan hartanya secara sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, itulah orang-orang yang sedang berdagang dengan Allah dan perdagangan yang gak akan ada yang rugi. 3 amalan: Quran, salat, sedekah. Kalau Anda punya amalan ini hari ini, kalau Anda punya amalan 3 amalan ini dalam 1 hari, maka Anda adalah orang yang tidak akan pernah berugi. Anda sedang beruntung dalam berdagang bersama Allah. Hidup kita ini kata Rasulullah, kulluhum yaghdu faba'i'u nafsah mu'tiquha au mubikuha. Kata Rasulullah SAW, kita ini semua hidup kayak berdagang. Ada yang beruntung, ada yang rugi. Yang beruntung karena berdagang sama Allah, yang merugi karena berdagangnya hanya sesama manusia. Kembali ke ayat. Pokoknya nggak pulang, ya. Kalau nggak hafal ini ayat. Surah Al-Ankabut ayat 49. Nggak apa-apa, nggak usah outbound kita. Ya. Saya sekarang jadi ketua yayasan. Ya. Sementara hari ini aja. Ya. Pokoknya kita veto ya keputusan Pak Wahyu. Nggak boleh ada yang outbound. Nggak ada gunanya outbound kalau 1 ayat nggak hafal. Ya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Fi sudur di mana? Di dada. Alladzina utul ilm, orang-orang yang Allah titipkan ilmu. Jadi kalau Anda ditanya siapa orang paling cerdas? Orang yang paling ngerti Quran. Mau dia lulusan IPB, ITB, lulusan Sudan, Amerika, kalau dia jauh dari Quran, dia orang bodoh. Orang pintar itu tahu bahwa kebahagiaan itu hanya di Quran. Kekayaan itu di Quran. Kesehatan itu Quran. Maka kalau jauh dari Quran, jauh dari Allah. Bahkan ada ulama mengatakan, kalau Anda mau tahu bagaimana kualitas dirimu di hadapan Allah, siapa kamu di hadapan Allah, siapa kamu di mata Allah, lihat bagaimana
Quran di hadapanmu. Lihat bagaimana interaksimu dengan Quran. Jadi kalau hari ini nggak ada baca Quran sama sekali, ya kamu orang terjauh dari Allah. Adik-adik harus maksimal nih, mumpung masih muda nih. Ya, nanti kalau udah sibuk kayak Ustadz susah. Ya, nggak ada waktu untuk ngafal. Jadi kalau tidak serius ngafal sekarang, susah. Ya, lebih baik bersusah-susah di waktu muda adik-adik. Ya, nanti menikmati. Ustadz bisa keliling 22 negara. Demi Allah, karena Quran. Pernah ke Roma, ke Paris, ke Belgia, ke Belanda, Brunei, Bahrain, Yaman. Ustadz keliling 22 India. Itu karena Quran adik-adik. Ceramah bawa Quran. Karena Quran. Ngafalinnya memang susah. Berkeringat-keringat, panas-panas di Sudan. Ya, setengah mati luar biasa. Belajarnya luar biasa. Saat Ustadz belajar, teman-teman masih ada yang nonton, kita tetap belajar. Saat Ustadz ngafal, ada yang bersantai-santai. Ya. Belum lagi pulang kuliah, Ustadz harus jualan karena Ustadz sudah tidak terima kiriman dari orang tua. Habis jualan, Ustadz kajian talaki di syekh, pulang ngafal Quran. Pagi-pagi sudah bikin sesuatu untuk dijual. Kadang-kadang ada teman datang dari Indonesia titip flash disk, titip sendal Eger, tas Eger untuk dijual. Kehidupan berputar seperti sambil ngafal Quran, sambil jadi mahasiswa. Seperti itu dan semuanya mudah. Ya. Ustadz S1 beasiswa, dapat S2 lagi beasiswa, lulusan Kamlot lagi. Dapat lagi S3, sekarang Ustadz S3 beasiswa lagi. Ustadz bisa keliling negara, itu semua karena Quran. Gak pernah Ustadz planning, saya mau ke sini, saya mau ke sini, saya mau ke sini. Gak pernah. Ngalirin aja dengan Quran, biar Quran yang alirkan kehidupanmu. Kalau Quran yang mengalirkan kehidupanmu, yang datang kebahagiaan. Percaya sama Ustaz. Nggak usah terlalu membayangkan bagaimana kenikmatan dunia adik-adik. Kenikmatan dunia diseret, dipaksa untuk mendatangimu oleh Quran. Quran yang menyeret kebahagiaan itu datang. Percaya sama saya. Fokus Quran adik-adik. Mau jadi dokter, dokter yang hafid Quran. Ustaz sekarang bina 25 ribu. Ya, anak-anak hijrah di Makassar. Ya. Dari 25.000 itu ada ikatan dokter Indonesia, perkumpulan ikatan dokter Indonesia yang sudah hijrah, itu ada sekitar 100. Itu kita bina untuk hafal Quran, untuk dekat dengan Quran, kajiannya dan seterusnya. Meski bukan sama ustadz semua, tapi ada pada ustadz dan ustadzah yang kemudian kita titipkan. Dan subhanallah mereka mengatakan, tidak ada ustadz yang kami dekatkan diri kami kepada Quran kecuali pekerjaan kami semakin lancar. Jadi jangan main-main. Quran. Ya. Fokus. Ya, dengarkan, konsentrasi, fokus, ikuti, ulangi. Cara mudah ngafal Quran itu. Fokus. Ya. Jangan bayangkan makanan pagi dulu. Ya. Sama nih, masih lapar ya. Masya Allah ya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. 1, 2, 3. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Sama-sama ya, terakhir Ustaz ulang ya. Semua sudah harus hafal. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ini penggalan pertama. Penggalan kedua. Wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Perhatikan penggalan keduanya. Jadi setelah Anda bacakan bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Wa ma, dan tidak ada yajhadu yang menolak bi ayatina ayat-ayat kami illa zalimun, kecuali orang zalim. Allah seakan ingin mengatakan itulah ayat-ayat yang jelas yang kami titip di dada-dadanya orang berilmu. Jadi kalau Anda punya hafalan Quran di dada, Anda adalah orang berilmu. Tapi Allah mengatakan di ujung ayatnya Al-Ankabut ayat 49. Surah apa ini? Ayat berapa?
49 ya. Surah Al-Ankabut ayat ke-49. Adik-adik dengarkan. Kita bagi menjadi dua. Itulah ayat-ayat Allah. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Itulah ayat-ayat Allah yang Allah titipkan di dalam dada-dadanya orang-orang berilmu. Lalu Allah tutup, wa ma yajhadu bi ayatina illal zalimun. Wa ma, dan tidak ada yajhadu. Yajhadu itu yang menolak. Jadi ketika disuruh hafal dia menolak, disuruh dekat Quran dia menolak. Berarti itu orang zalim. Wa ma yajhadu bi ayatina. Kenapa kita panjangkan? Karena ini jaiz munfasil. Ketemu dengan hamzah di dua kata yang berbeda. Kalau dalam satu kata yang sama namanya apa? Mad wajib. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Ustaz ulang lagi, diam dulu ya. Wa ma, dengarkan, konsentrasi, fokus, ikuti, ulangi. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Terakhir, yang ketiga. Perhatikan. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sekarang Ustaz baca, kalian ikuti. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. 1, 2, 3. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Masya Allah. Yang kedua, diulangi lagi. 1, 2, 3. Wa ma yajhadu bi ayatina. Yang ketiga. Sekarang sambungkan. Dengarkan Ustaz. Bal huwa, nikmati ya. Quran itu jangan dipaksa ya. Kepaksa enggak? Kepaksa enggak? Enggak kan? Nikmati ya. Jangan karena takut Ustaz ya. Tapi benar kalau enggak ada yang hafal, enggak outbound kita. Nih ya. Hari ini Ustaz jadi ketua yayasan nih ya. Betul Bapak ya? Betul ya? Iya. Pokoknya nggak ada, ya Bunda ya. Hari ini saya ketua yayasannya. Pokoknya nggak outbound, ya. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. 1, 2, 3, ayo. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Surah apa? Ayat berapa? Wih, keren, udah pada hafal. Coba antum. Bal huwa ayat. 1, 2, 3, Rizky. Bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bagus, terus. Wa ma bi ayatina wa ma yajhadu bi ayatina illa. Bagus, iya. Hafalkan lagi ya, kamu ujung. Bal huwa ayatum. Kerasin suaranya, masih muda ya. Ngantuk ya. Iya, ayo kerasin suaranya. Fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Ulang. Wa ma yajhadu bi ayatina. Ulang. Illa zalimun. Bagus. Ulang lagi. Siapa namanya antum? Siapa? Robi.
Romi. Baik, sekarang dengarkan. Ayo konsentrasi, fokus. Bal ayat pertamanya, ya, penggalan ayat pertamanya. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. 1 2 3. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bagian Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. 1 2 3. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Fahri bagian, enggak tahu punya siapa. Wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. 1 2 3. Wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Satu orang yang yakin dan lancar. 1. Fahri mau coba? Fahri dulu lah. Iya, Fahri. Ayo, bismillah. Bagus. Akhwatnya siapa? Bunda mau coba? Boleh. Ya, tes. Masya Allah. Ya, siapa lagi yang mau tes? Antum. Ya, siapa namanya antum? Farhan. Bal huwa ayatum. Jadi kalian tuh tadi Ustadz sengaja kasihkan nada supaya kalian sudah pas makhrajnya. Jadi ketika dengar itu pas. Kenapa sahabat itu bacaannya bagus, benar? Karena makhraj Rasulullah itu pas. Matnya pas. Jadi kalian jangan bikin mat-mat yang lain. Ikuti aja gaya Ustadz tadi. Bal huwa ayatum bayina. Lihat ya. Lihat mulut Ustadz nih. Tum beda dengan bayinatung. Yang satu iqlab, yang satu ikhfa. Seperti Bunda lah tadi kira-kira bacaannya. Iya. Pengajar di mana, Bu? RTQ Al-Kahfi ya, Bu ya. Iya. Dengar ini cara bacanya. Bal huwa ayatun karena tabi'i. Ayatum tum iqlab. Nun sukun ketemu ba. Ayatun bayinat. Lihat, perhatikan ya. Tapi dipoles dengan nada yang indah. Karena Rasulullah itu mengatakan pada sahabatnya, Rattilil Quran. Bacalah Quran dengan tartil. Karena Quran ini sangat indah dengan tartil. Nih, makanya orang gak boleh baca Quran sambil diam-diam. Bal huwa ayatum bal huwa ayatum bayinatun tung. Bal huwa ayatum bayinatun fi matobi'i sudur matobi'i fi suduril ladzina utul ilm pakai ain ya. Bal huwa, ayo coba. Terus wama yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Masya Allah, Masya Allah. Antum kelas berapa? Saya staf guru sini. Oh, pantas ya. Pantas makhrajnya bagus ya. Bagus ya. Boleh. Baik. Semua ya, siap-siap ya. Akhwat satu orang lagi, siapa mau tes? Kamu ya. Suaranya keraskan dikit. Masya Allah. Akhwat tuh bagus-bagus suaranya ya. Antum nih. Iya. Siapa lagi mau tes? Siapa tadi angkat tangan? Yang belakang, bukan? Siapa tadi angkat tangan akhwatnya? Iya, ayo.
Masya Allah. Surah apa ini? Ayat berapa? Sekarang lihat, halamannya sebelah kiri. Sebelah mana? Ya kalau buka Quran sebelah kiri, ya, di tengah. Ya. Halamannya sebelah kiri di tengah. Sekarang buka Al-Ankabut ayat 49. Nanti beda rasanya kalau sudah diulang, sudah didengar, sudah dihafal, terus lihat ayat. Coba rasain sendiri. Al-Ankabut itu surah setelah surah Al-Qasas. Sudah ketemu ayat 49. Kalau halamannya Mushaf Madinah halaman 402. Benar gak? Betul gak halaman 402? Coba cek halamannya. Betul ya? Ustadz takut salah. Soalnya Ustadz bukan Ustadz Adi Hidayat yang hafalnya kuat. Nah, ya. Sudah? Cek. Sudah? Sudah? Posisi sebelah kiri, betul atau salah? Betul, di tengah atau di bawah? Tengah, betul ya? Berarti sudah betul ya? Alhamdulillah, ini ya. Sudah? Nah, yang Ustaz tidak tahu baris keberapa? Coba hitung dari atas, baris keberapa? 7. 7 apa 8? Gampang tahu 7 atau 8, kenapa? Karena satu halaman itu 15. Jadi kalau dia posisi di tengah, kalau nggak baris ke-7 ya baris ke-8. Gitu caranya. Ya. Nantilah doain Ustadz panjang umur bisa kesini lagi, Ustadz ajarin cara ngafal halamannya. Ya, doain. Caranya ya silakan lobby bundanya itu. Baik, perhatikan ya. Sekarang lihat ayatnya. Sekarang Ustadz baca, kalian lihat Quran. Ya. Rasain bedanya kalau sudah hafal dan lihat Quran dan belum hafal lihat Quran. Bal huwa ayatun bayinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Kelihatan? Kerasa bedanya? Kerasa nggak? Pas sudah hafal lihat ayat, kerasa bedanya? Bal huwa ayatun bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Sekarang baca lihat Quran. 1, 2, 3. Bal huwa ayatun bayinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Masya Allah. Sudah hafal? Sekarang terakhir. Ustadz gak ikut. Kalian yang baca langsung sama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Nah, sekarang Adik tutup. Tutup. Yang pakai baju merah coba. Fi sudur lilladzi terus wa ma yajhadu tina illa. Siapa namanya? Masya Allah. Antum yang pakai baju biru? Asfa. Fi suduril ladzina utul ilm
Masya Allah. Kamu yang di ujung, yang jaket hitam. Siapa namanya? Ayo. Masya Allah. Sampingnya? Samping kanannya Bunda. Itu yang ya. Fi suduril ladzina utul, terus wama yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Sebelah kirinya Bunda yang pakai cadar. Bal huwa fi suduril ladzina, terus illa dzalimun. Oke, belakangnya kacamata. Semua kena, tenang aja. Sekarang jujur, Ustadz lemes atau semangat? Suaranya bagus atau tidak? Karena semangat. Suara bagus itu karena semangat. Mau sebagus apapun kalau sampai saya pertanyaan. Nih dengar ini. Saya dari semenjak SD sampai saya hindarkan diri saya dari duduk seperti ini. Kenapa adik-adik? Karena itu gerakan-gerakan kita mempengaruhi hati kita. Gini, ya. Orang galau habis putusin pacar. Kenapa? Ya, jangan kayak orang galau. Quran itu gak membuat kita galau. Iya. Makanya coba lihat. Ya, guru gini, ya, gini. Orang malas, iya. Jangan ada orang malas ya. Yang tersindir akhwat di belakang, saya gak tunjuk orang ya. Yang merasa aja yang dari tadi gini, ini. Ya. Jangan, semangat. Dengarin Ustaz. Kalau Anda semangat, itu suara bisa bagus. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Gini nih semangat gini. Tahu enggak tidurnya? Cuma 2 jam. Tidur jam 2 bangun jam 4 tadi. Iya. 2 jam. Kayak tidurnya nyaman kan? Karena tidur itu kualitas, bukan kuantitas. Iya. Bahkan Allah mengatakan dalam surah Az-Zariyat, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang-orang soleh itu qalilan minal laili ma yahja'un. Yang dulu-dulu, orang soleh terdahulu itu qalilan, sedikit, minal laili, dari waktu malam, ma yahja'un, sedikit sekali tidurnya. Tidur sedikit tapi berkualitas. Ini tidur banyak, hafal Quran gak ada. Jangan jadi tukang tidur. Oke? Semangat ya? Semangat. Mau outbound gak? Kalau mau semangat baca Quran ya. Kalau enggak ya kita di sini sampai zuhur. Iya. Zuhur pulang kita. Oke. Ustadz dulu, dengerin ya. Nadanya. Ustadz titip nada Ustadz jaga nih. Nanti kalau kalian baca Quran pakai nada ini semangat terus nih. Karena Ustadz pakai nada yang semangat. Bal huwa ayatum bayyinatun. Tapi tetap tajwidnya ya, perhatikan. Jangan cuma semangat, tajwidnya hilang. Perhatikan. Lihat sini semuanya. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. 1, 2, 3.
Dengerin nadanya. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. 1, 2, 3. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Pelajaran singkatnya dengerin. Nada itu disesuaikan dengan ayat. Kalau kita ngerti bahasa Arab, lihat ya. Ketika kita baca bal huwa ayatum bayyinat, itu dari atas ke bawah. Ketika kita baca wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun, dari bawah ke atas. Lihat. Bal huwa naik. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Kalau Anda perhatikan ada Ustaz dari atas ke bawah. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan inilah ayat-ayat. Inilah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat ini yang perlu ditekankan. Dari atas ketika kita katakan fi suduril ladzina utul ilm, kita ingin memasukkan ayat ini ke dalam hati. Maka kita rendahkan suara kita. Tapi lihat ketika kita tutup. Wa ma yajhadu bi ayatina. Ini dari bawah ke atas. Puncaknya ketika kita katakan. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Kenapa zalimun kita tekankan? Karena kalau Anda jauh dari Quran, Anda menolak Quran, Anda orang zalim. Supaya masuk di dalam hati kita, diterima oleh akal kita bahwa begitulah baca Quran. Makanya ngerti nggak ngerti, dengar imam-imam baca Quran itu kadang-kadang di Masjidil Haram kita jadi nangis karena nada yang mereka mainkan. Nah ini pelajarannya butuh waktu yang panjang. Nanti ya kalau Ustaz, makanya doain Ustaz bisa kesini lagi ya. Temu lagi antum nanti kita ajar, insya Allah. Terakhir yang semangat ya, mau outbound nggak nih? Mau outbound nggak? Kalau mau outbound semangat ya. 1 ya semangat ya. Surah apa ini? Baik. Ayat berapa? Halaman berapa? 402. Halaman 402. Sebelah kanan atau sebelah kiri? Baris ke berapa? 7. Udah hebat ya anak Al-Huda ya. Subhanallah. Iya. Sekarang tes ya. Semangat ya. 3 menit lagi setelah ini nih. Kita tutup. Ya. 1, 2, 3. Sama-sama dengan Ustaz. Sama-sama ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Surah apa ini? Ayat berapa? Halaman berapa? Posisi Quran sebelah mana? Barisnya baris ke berapa? Masya Allah. Semoga kita semua jadi ahlul Quran. Hafalkan Quran di dada kita. Dimudahkan dalam menghafal Quran. Semoga adik-adik semua dibuat menjadi ahlul Quran. Ahlullahi wa khasatuh. Berdoa adik-adik, berdoa. Minta sama Allah. Nangisin. Ya Allah, mudahkan aku menghafal ayat-ayat-Mu. Ya Allah, izinkan aku melafadzkan ayat-ayat-Mu. Ya Allah, jangan kau biarkan aku mati kecuali aku menghafalkan 30 juz Al-Quran-Mu. Minta adik-adik, minta. Kalau urusan dunia aja kita minta, kenapa untuk urusan akhirat kita nggak minta? Nangisin dik. Nangis, minta sama Allah. Yang belum lancar hafalannya, yang susah hafal. Ustadz saya kok susah hafal Ustadz? Doa. Mungkin Anda belum doa. Berdoa coba. Nangis, bangun tahajud adik-adik. Jam 4 bangun. Setengah 4 bangun, sholat. Minta, ya Allah jadikan ahlul Quran ya Allah. Ya Allah mudahkan aku hafal Quran agar aku bisa kasih mahkota untuk kedua orang tuaku ya Allah. Ya Allah izinkan aku bisa memberi syafaat untuk kedua orang tuaku dengan Quran. Ya Allah jadikan aku menjadi hamba-hambamu yang soleh dengan Quran. Ya Allah kumpulkan aku dengan Nabi Muhammad dengan Quran. Ya Allah kumpulkan aku dengan Ubay bin Ka'ab dengan Quran. Quran adik-adik minta. Ya Allah bukakan rezekiku dengan Quran. Ya Allah beri aku kesehatan dengan Quran. Mudahkan jodohku dengan Quran. Berikan keturunan dengan Quran. Lancarkan rezekiku dengan Quran. Quran adik-adik. Ya. Jangan jauh dari Quran. Siapa yang jauh dari Quran, jauh dari Allah. Dan siapa yang jauh dari Allah, jauh dari kebahagiaan.
Siapa yang ingin dekat dengan kebahagiaan, dekatlah dirimu dengan Quran. Siapa yang dekat dengan Quran, dekat dengan Ar-Rahman. Ya. Adik-adik yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pertemuan singkat ini bermanfaat. Gak terasa kan? 1 jam setengah. Ya. Gak terasa kan? Tadi niatnya kultum 7 menit. Ya. Tapi karena ada Pak Wahyu datang, kita sikat sekalian. Ya. Biar 1 jam setengah, gak apa-apa. Ya. Jadi biar outboundnya kita nomor 2 kan, Qurannya nomor 1. Ya. Outbound itu ekstrakurikuler, tambahan. Quran itu pokok. Ya. Gak bisa kita balik. Ya. Maka kalau gak hafal Quran, gak outbound, gak apa-apa. Ya. Keputusan bisa dirubah. Yang gak bisa dirubah itu ayat Quran. Ya gak Bunda? Ya. Ayat Quran gak bisa dirubah dong. Ya. Sampai mati pun ayat yang tadi kita baca tetap ayat keberapa? Ayat keberapa tadi itu? Tetap di surah apa? Gak bakal geser. Betul gak? Sampai mati. Anak cucu kita baca. Iya. Ditanya surah apa? Pasti jawabannya surah Al-Ankabut. Ayat berapa? 49. Enggak geser adik-adik. Iya. Al-Huda ini bisa kita geser ke kota Sukabumi, bisa pindah tempat. Iya. Bisa, iya. Kita bisa pindah tempat. Dari Sukabumi kita pindahin ke Jakarta, bisa. Kita bawa ke Makassar, bisa. Tempat bisa pindah. Tapi Quran enggak bisa geser adik-adik. Al-Huda dengan pokok utamanya Quran. Iya, enggak bisa geser. Kalau Al-Huda ini mau bertahan Faiz, Fakhri, ya, jangan geser. Besok-besok saya meninggal, Pak Wahyu meninggal. Al-Huda fokusnya Quran, bukan outbound. Outbound itu tambahan. Ya. Fokusnya Quran, ya, bukan belajar IPA, IPS, matematika. Itu semua tambahan. Ya. Pokok kita apa? Quran. Apa Ustaz Faiz? Quran. Maka Ustaz Faiz harus jadi hafidz Quran. Iya. Ustaz Fahri harus jadi hafidz Quran. Ya. Ustaz siapa namanya itu? Farhan harus jadi hafidz Quran. Ada ustazah nggak di belakang? Ada ustazah Widya harus jadi hafidz Quran. Ustazahnya ada nggak di belakang? Yang akhwat? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Ada satu nih, ustazah Widya. Ya. Harus jadi hafidz Quran. Karena kita bina Quran. Kalau kita bina Quran, kita ngajar Quran, kita harus serius. Nggak bisa kita mengatakan saya cukup 1 juz, 2 juz, nggak bisa. Target tetap 30 juz. Besok-besok meninggal belum sampai 30 juz, dicatatkan seperti orang yang hafal 30 juz. Karena apanya? Niatnya. Niat cukup Ustaz? Nggak bisa. Usahanya. Udah ada usaha belum untuk ngafalin Quran 30 juz? Jangan cuma niat. Nah kalau ada niat, ada usaha, belum cukup. Ada doa. Pernah nggak doa? Ya Allah, jadikan aku menghafal Quran 30 juz. Ya Allah, jangan kau biarkan aku meninggalkan dunia ini kecuali engkau telah mengizinkan aku hafal Quran. Pernah nggak doa sambil nangis gini? Ustaz demi Allah, pernah. Maka kalau Allah titip Quran, karena Ustaz sering nangis masalah Quran. Ya. Ustaz nangis untuk Quran. Sampai minta seminta-mintanya sama Allah. Ya Allah mudahkan lisan ini hafal Quran ya Allah. Antum tahu adik-adik Ustaz hafal Quran berapa hari? 35 hari. Dari modal 3 juz. Ustaz karantina diri Ustaz. Ustaz ikuti programnya Syekh. 40 hari menghafal Quran. Ustaz hafal Quran di usia di hari ke-35. 30 juz. Modal berapa juz? 3 juz. Ustaz dari pesantren Gontor cuma hafal 3 juz. 28, 29, 30. Itu pun belum lancar. Yang lancar cuma juz 30. Karena doa, karena sungguh-sungguh. 40 hari, 40 malam itu ikut karantina di situ. Nggak banyak yang bisa hafal. Bahkan ada yang cuma hafal 10 juz. Alhamdulillah Ustaz bisa selesai 35 hari, 30 juz. Artinya nambah berapa juz? 27 juz. Sekali lagi kembali pada awal materi tadi. Quran itu yang ajarkan siapa? Maka yang harus didekati siapa? Kalau Anda mau hafal Quran, jangan jauh dari Ar-Rahman. Ustadz, apa yang bikin kita jauh dari Ar-Rahman? Dosa. Jangan buat dosa. Jangan pacaran. Gak boleh, haram. Kalau mau nikah sekalian. Ya. Jangan chat-chat dengan laki-laki, perempuan. Gak boleh. Quran. Jangan pacaran di DM Instagram. Jangan pacaran Facebook. Hilang. Hafalin setengah mati. Hilangnya mudah banget. Karena dosa. Dan yang membuat Anda sudah hafal Quran, dosa. Apalagi kalau sudah ada seseorang di hatimu dan dia bukan halal untukmu, maka itu dosa. Ya. Makanya yang laki-laki jangan pernah taruh hati ke perempuan. Yang perempuan jangan pernah taruh hati ke laki-laki. Ya. Mandiri, dekati Allah, nanti jodoh ketemu. Kalau nggak jodoh nggak ketemu. Usia muda adik-adik, tantangan pertamanya lawan jenis.
maka hati-hati. Ustadz nasihati ini. Karena Ustadz dulu pernah pesantren. Jadi tahu keadaan di pesantren. Kita yang berjauhan aja dengan gontor putri masih banyak yang pacaran. Apalagi yang berdekatan. Maka hati-hati. Setan tuh paling pinter untuk membuat kalian lupa hafalan Quran. Maka yang perempuan jangan pernah naruh apa-apa di laki-laki ini. Kalau perlu tundukkan pandangan dan jangan lihat muka-mukanya ini. Kalian demikian juga. Anggap semua laki-laki ini buaya. Gak apa-apa. Dan Anda anggap semua perempuan di belakang serigala. Serigala yang siap. Iya. Kenapa? Gak terima. Iya. Anda seneng laki-laki dikatain buaya. Tapi Anda gak mau terima bahwa wanita itu serigala. Karena serigala itu selalu mangsanya kapan saja dan di mana saja. Betul tidak adik-adik? Makanya laki-laki jangan taruh harapan ke perempuan sebelum halal. Ya Ustadz Faiz ya, susah hafal Quran Ustadz kalau menaruh hati ke siapapun. Ya, antum juga di sini siapa yang sudah hati-hati? Ya, Rizky pacaran nggak? Nggak, awas pacaran. Ya, nggak boleh ya, Rizky ya, nggak boleh. Ya, siapa lagi? Nggak ada ya, insya Allah ya. Boleh nggak pacaran? Dosa atau nggak? Dosa. Ya, doain sehat selalu Ustadz. Insya Allah kita ketemu insya Allah di lain waktu. Mudah-mudahan Ustadz balik sini semua sudah jadi hafid Quran 30 juz. Dan mudah-mudahan nanti Al-Huda menjadi sekolah terbaik untuk pencetak para penghafal Al-Quran. Lulusan-lulusan Al-Huda nanti masuk tanpa tes ke ITB, ke UNES, ke UNPAD, ke Unibrau, semuanya begitu. Iya. Kenapa? Ke Ummul Qura, ke Madinah, ke Sudan, ya, semuanya. Iya. Bisa dia, mau jadi dokter silakan, tapi dokter yang hafid Al-Quran, hafidhah Al-Quran. Mau jadi pilot silakan, pilot yang hafid Al-Quran. Mau jadi teknokrat silakan, birokrat silakan, tapi yang hafid Al-Quran. Erdogan itu hafid Al-Quran. Ya. Presiden Mursi dulu sebelumnya hafid Al-Quran. Ismail Haniyah, presiden Palestina, hafid Al-Quran. Ya. Untuk jadi hafid, Anda perlu sungguh-sungguh. Apapun takdirmu nanti urusan Allah. Percaya saja kalau dengan Quran kamu jadi apa ke depan pasti baik. Saya ulangi, kalau dengan Quran apapun yang Allah takdirkan ke depan itu pasti baik. Karena Anda bersama Ar-Rahman. Yang membimbingmu, menuntunmu langsung Ar-Rahman. Allamal Quran. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan Ustadz. Semoga keluarga-keluarga Ustadz juga menjadi hafidh-hafidhul Quran. Semoga anak-anak Ustadz, keturunan Ustadz juga jadi hafidh-hafidhul Quran. Istri Ustadz, anak-anak semuanya dijadikan hafidh-hafidhul Quran. Dan doakan juga semoga Ustadz dimudahkan, dilancarkan segala urusan dalam dakwah. Diluruskan niat, diikhlaskan niat, dijadikan hamba Allah yang bertakwa. Diampuni dosa-dosa, dimaafkan segala kesalahan, dimudahkan untuk lancar dalam menghafal Quran, diikatkan Al-Quran dengan baik, dijadikan menjadi ahlul Quran. Dan Ustaz juga berdoa, semoga antum semua yang hadir hari ini dijadikan ahlul Quran, dan semoga kita semua dikumpulkan di surga Firdaus bersama Rasulullah SAW dengan Al-Quran, diberikan syafaat dengan Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.